Sesaat lagi, kita akan mendengarkan program Special Talk Show. Program ini akan membahas perkembangan aksi dan solusi seputar lingkungan, menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Special Talk Show hanya di www.greenradioline.id. Selamat mendengarkan. Oke, halo Sobat Green, berjumpa kembali dengan saya Tamara Nikita dalam special talk show kali ini di suasana liburan kita di akhir tahun ya. Nah, biasanya ketika akhir tahun dan masa-masa liburan ini kita akan kerap mengunjungi tempat-tempat wisata. Nah, kalau untuk di Riau sendiri nih, kemana sih kita akan pergi berwisata? Nah, ada salah satu tempat yang mungkin banyak masyarakat tidak tahu bahwa itu bisa dijadikan sebagai tempat wisata, wisata keluarga ataupun wisata bersama teman-teman. Nah, kalau kita berbicara wisata ke Taman Nasional, ada surga yang tersembunyi di Riau. Nah, sebut saja beberapa objek wisata, yaitu ada Taman Nasional Bukit 30, mungkin yang banyak belum diketahui oleh masyarakat, khususnya yang ada di Riau ya, apalagi yang ada di luar sana. Nah, akibat dari lokasinya yang belum memiliki akses yang memadai. Padahal jika Taman Nasional Bukit 30 punya akses jalan yang baik, wisata itu dapat dikembangkan dan bisa menjadi ikon wisata di Kabupaten Inhu, Indragiri Hulu. Nah, selanjutnya itu ada Taman Nasional Tesonilo. Nah, Taman Nasional Tesonilo ini adalah sebuah taman nasional yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu. Hingga kini di sekelilingnya masih terdapat kawasan HPH. Nah, terdapat 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku, 107 jenis burung, 23 jenis mamalia, 3 jenis primata, 50 jenis ikan, ada 15 jenis reptilia dan 18 jenis amfibi di setiap hektar Taman Nasional Tesonilo. Nah, untuk lebih jauh nih, kita berbicara tentang Taman Nasional sebagai salah satu objek wisata yang bisa dikembangkan di Riau ya. Kita dalam bincang talk show, dalam bincang special talk show libur akhir tahun, sudah ada 2 narasumber yang kegiatannya hari-harinya itu berhubungan erat dengan Taman Nasional Tesonilo dan juga Taman Nasional Bukit 30. Ya, di sini sudah hadir Ibu Vivin Arfiana Jogasara sebagai Kepala Balai Taman Nasional Bukit 30. Halo, selamat malam Ibu. Halo, malam Mbak Niki. Ya, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat Ibu? Sehat, saya alhamdulillah sehat. Ya. Nah, selanjutnya ini sudah ada juga Bapak Heru Sudmantoro sebagai Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo. Halo, selamat malam Pak. Halo, selamat malam Mbak Tamara. Ya, gimana kabarnya? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, ya terlalu Mbak. Wah, saya sangat senang ini ketika melihat Ibu dan Bapak yang powernya sepertinya masih oke lah ya untuk berkegiatan di lingkungan, di alam. Nah, ngomong-ngomong soal liburan nih, ini di akhir tahun, di penghujung tahun, anak-anak sekolah itu sudah pada liburan, bahkan juga mungkin orang tua juga ikut, sebagian ada yang ikut liburan juga ya, gitu. Nah, gimana nih Taman Nasional menyambut liburan akhir tahun ini? Taman Nasional itu apa yang dipersiapkan? Mempersiapkan apa? Karena yang kita tahu bahwa Taman Nasional sendiri itu memiliki beberapa zona, dan di salah satu zonanya itu adalah zona yang bisa dimanfaatkan untuk
tempat wisata. Gimana nih? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Ibu Vivin. Silakan Ibu. Baik, baik. Makasih Mbak Niki. Oke, sama-sama. Jadi khusus untuk Taman Nasional Bukit 30 kita punya satu kawasan wisata yang sudah dikenal ya, yang sudah banyak kunjungannya juga, itu adalah di Camp Granit. Camp Granit seperti biasa kita punya paket-paket wisata one day 2 harian, kemudian camp memang sudah ada seperti itu. Kemudian yang sendiri-sendiri yang masing-masing juga kita perbolehkan masuk. Nah, untuk jelang tahun baru ini yang sudah pasti anak sekolah libur yang pada mencari tempat wisata, yang kita lakukan ya perbaikan sarana di sana sini yang kurang bagus kita bagusin. Di Granit ini kolam renangnya juga kita bagusin Mbak, kita sudah mulai rapikan sehingga nanti ada perubahan dari yang kemarin ya. Ini kolam renangnya sudah kita kasih keramik nih Mbak, jadi udah bagus. Kemudian jalan ke arah sana juga kita perbaiki di sana sini, apalagi sekarang musim hujan kita perbaiki sehingga aksesnya semakin lancar. Oke. Kemarin terakhir malah dari manajemen TGI itu apa, Transportation Gas Indonesia ya, itu manajemennya 88 orang berwisata di Camp Granit dengan materinya itu nanti trekking Mbak, ada trekking pendek, trekking panjang, karena itu yang menarik ya, orang-orang umum jarang melakukan trekking, jadi kita healing di forest gitu, ceritanya seperti itu. Iya, menyatu dengan Jadi, alam ya Bu ya. Jelas pasti itu. Itu yang kita bisa tawarkan dari Granit ya Mbak. Untuk aksesnya mungkin pemirsa yang belum tahu ya, akses Granit itu kalau posisi saya di Pematang Reba 2 jam ke arah Granit baru masuk ke dalam sekitar 10 kilo. Tapi kalau dari Pekanbaru ya lumayan agak jauh ya. Berarti berapa jam itu? Sekitar 5 jam baru masuk ke dalam sekitar 10 kilo. Tapi dengan view yang ada di Granit saya yakin bahwa kelelahan atau jarak tempuh yang cukup panjang akan terobati dengan melihat situasi yang ada di dalam sana. Akan dibayar tunai ya Ibu ya? Tunai di sana, Oke. luar biasa. Iya. Nah, ini untuk Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Pak Heru, ini gimana nih Pak tanggapannya Pak? Apa yang sudah dipersiapkan oleh Taman Nasional Tesonilo? Mungkin bisa diinfokan Pak Heru? Yang jelas kita, iya Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kita Taman Nasional Tesonilo kebetulan kan juga baru buka ya, karena kita lama 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID, sehingga kita harus tutup ya. Tapi sekarang ini alhamdulillah kita sudah buka lagi ya. Tentunya bersyukur karena di Riau itu ada 3 taman nasional ya, yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tadi di Bukit 30 kita melihat ada hutan tropis mengarah ke pegunungan gitu ya. Kemudian di Taman Nasional Zamrud kita bisa melihat ada danau di sana ya. Kemudian di Taman Nasional Tesonilo kita juga ada kekhasan yaitu terkait dengan keberadaan gajah ya. Ini menjadi daya tarik tersendiri kalau di Tesonilo. Kebetulan saat ini dan beberapa hari yang lalu ya ada kunjungan terutama dari siswa baik SD, SMP, SMA, dan juga ada beberapa mahasiswa yang melakukan penelitian. Sebenarnya cukup bagus ya, kita memiliki spot-spot di situ. Kalau yang ingin susur sungai, ada Sungai Nilo, yang itu bisa pengunjung bisa menikmati, ada hutan alam, juga ada kegiatan-kegiatan flying squad gajah Cina. Kemudian juga kalau kita bisa trekking di hutan yang alam yang ada, kemudian juga di spot gajah binaan kita, ya gajah yang memang jinak dan bisa bersahabat dengan kita, kemudian bisa menyentuh, bisa ngasih pakan, ya bisa bersama-sama, bisa patroli bersama, gitu. Jadi itu daya tarik tersendiri lah untuk di Tesonilo. Dan sekarang ini kita lagi menggiatkan
wisata menanam, Pak. Ya, ini salah satu penyelamatan Taman Nasional Tesonilo ya. Jadi kita punya program namanya Sanjung Sapo ya. Satu pengunjung satu pohon ya. Jadi ada pengunjung, kita juga bisa menanam di areal yang terbuka sehingga itu bisa menghijaukan kembali Taman Nasional dan yang jelas menyelamatkan Taman Nasional ya dengan menanam itu. Itu salah satu yang sekarang ini kita lagi programkan. Kemudian terkait tadi akses, sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari Pekanbaru, mungkin 4 jam ya. Kemudian jalan masuk itu paling setengah jam ya dari jalan lintas timur. Di situ jalan ya ada tanah, ada juga yang sudah beraspal. Tapi pada umumnya tidak susah untuk menjangkau Taman Nasional Tesonilo. Itu Mbak. Oke, berarti berarti udah ada persiapan-persiapan juga ya Pak ya, seperti fasilitas gitu, ketika pengunjung datang Oh, gitu. ya alhamdulillah kita sudah menyediakan fasilitas. Kalau memang pengunjung mau menginap ya di flying squad kita di tempatnya Gajah Cina kita sudah ada tempat menginap. Kemudian di hutan yang tersisa juga ada tempat untuk menginap. Jadi kita sudah siapkan semuanya, Mbak. Sudah ready. Oke, oke, baik Pak. Nah, saya mau kembali ke Ibu Vivin ini. Tadi saya dengar itu ada paket wisata bahwa masyarakat yang datang ke Taman Nasional Bukit 30 itu disediakan paket-paket wisata ya Bu ya, setelah sampai di sana ya. Gini Mbak, jadi kita menginformasikan lewat sosial media kita. Jadi kalau ada yang berkenan dengan paket-paket wisata, silakan menghubungi tim yang ada di situ, tim TN. Jadi nanti bisa didata, kemudian dipersiapkan kebutuhan-kebutuhannya seperti itu paket wisatanya. Ini paket wisata kan ya biasanya kalau yang pakai paket wisata itu berkelompok ya, tidak Kelompok ya sendiri-sendiri, rame. tidak perorangan, jadi akan lebih rame. Mau camping semalaman, mau trekking. Kalau trekking juga nggak mungkin seorang, jadi butuh temen yang agak banyak biar lebih seru. Di Granit itu ada trekking yang agak jauh ya. Itu di situ itu ada satu pohon yang banirnya itu 13 orang berkeliling, Mbak. Wah, Bayangkan saja cukup besar ya besarnya Bu ya. Banir. Dan itu banyak yang penasaran melihat pohon segede itu ya, trekking ke sananya itu yang lebih seru. Kita mendaki, menurunin lewat sungai. Itu kan wisata yang tidak biasa ya. Iya. Seru, Wisata Mbak. minat khusus lah seperti itu ya Bu ya. Minat khusus, iya, tidak Iya. tidak tawarkan banyak tempat gitu. Ini minat khusus beneran. Oke, tapi Bu ketika pihak dari Taman Nasional sendiri yang merancang paket-paket wisata tersebut, otomatis pasti ada dong masyarakat yang terlibat di dalamnya atau hanya itu yang mengelola atau yang mendampingi setiap wisatawan yang datang itu adalah pihak dari Taman Nasional sendiri. Kita juga bekerja sama dengan masyarakat, ada komunitas ya, komunitas hijau ya, forum hijau itu yang anak-anak komunitas anak-anak muda yang selalu menjadi tandem kita kalau di lapangan itu juga ikut ada di dalamnya, karena ya mereka sama lah, satu frekuensi jiwa mereka, jiwa konservasi, jadi kalau ada apa kita selalu bersama dengan mereka. Oke, oke. Berarti juga terus dilakukan pendampingan terhadap masyarakat ya untuk Ya, membantu pasti. mengembangkan pariwisata di Taman Nasional Bukit 30 ya Ibu ya. Ya, selain untuk wisata alamnya, kita ingin menumbuhkan pada semua yang hadir, yang datang ke Taman Nasional, untuk jiwa-jiwa konservasi itu kita tularkan ke mereka sehingga mereka mencintai alam, menjaga alam, bersama-sama menjaga alam dimanapun mereka berada, seperti itu Mbak. Iya, itu salah satunya dengan keberadaan pohon yang mungkin besarnya bisa dikelilingi oleh 13 orang itu menjadi daya tarik sendiri ya Ibu ya. Betul sekali. Ya, orang-orang pasti akan datang untuk melihat itu. Karena tidak banyak lagi kita jumpai di perkotaan seperti Pekanbaru saat ini ya Ibu ya. Tidak akan pernah ada, itu harus di hutan yang Iya, terjaga itu Mbak. benar itu Ibu. Nah, kalau untuk Taman Nasional Tesonilo sendiri, gimana nih Pak? Merancang paket-paket wisata untuk masyarakat bisa mengunjungi Taman Nasional Tesonilo. Seperti apa Sebenarnya cara sih, kerjanya? seperti tadi sampaikan Bu Ivin ya, kita sebaiknya kalau kita
menginginkan sebenarnya berkelompok ya, karena memang perlu pengawasan yang matang juga ya, artinya jangan sampai nanti karena di hutan itu kan terus terang ada satwa liar ya. Ya. Jadi kita ketemu gajah, ketemu harimau dan sebagainya. Kalau ada pendamping, kebetulan kita juga ada perkumpulan masyarakat ekowisata. Yang kemarin itu kita juga sudah sebelum COVID kita masyarakat itu sudah mendampingi kalau ada wisatawan, pengunjung yang berkunjung ke Taman Nasional didampingi oleh masyarakat yang terlibat dalam PME. Ya jadi kita tentunya karena gajah Mbak ya, jadi kalau kebetulan dia harus berdekatan, berhubungan dengan gajah, tentunya juga harus ada pawang di situ, ada mahotnya. Ya, mahot itu akan memberikan semacam instruksi ke pengunjung supaya gajah itu juga lebih bersahabat gitu ya. Artinya kan gajah itu juga satwa liar kan, masih ada sifat-sifat liarnya. Kalau ada pendampingan dari tim pawang, tim mahot, insya Allah pengunjung itu akan lebih aman gitu dan safe dan bisa menikmati wisatanya di Taman Nasional Tisun itu. Iya, berwisata dengan aman dan nyaman ya Pak ya. Iya. Nah, berarti kalau untuk ini dengan masyarakat sejauh ini sampai saat ini tetap berkolaborasi ya Pak ya? Ya tetap berkolaborasi. Ada namanya Perbani di sana. Perbani itu kelompok ibu-ibu ya. Kelompok ibu-ibu itu kita libatkan dalam kegiatan wisata, biasanya menyajikan menu ya, menu yang khas Melayu gitu. Ada kalau tamu-tamu pengunjung yang ingin merasakan kekhasan masakan Melayu ya dengan sayuran misalkan atau ikan yang ada di daerah setempat akan disajikan. Dan itu melibatkan dengan ibu-ibu yang tergabung dalam namanya Perbani. Kemudian juga ada PME, Perkumpulan Masyarakat Ekowisata, itu juga berkembang di sana. Cuma kan kita event-event kemarin yang pernah juga berjalan karena ada COVID dan sedikit juga ada pengaruh gitu Mbak terhadap kegiatan wisata di Taman Nasional Tisun itu. Oke, baik. Nah, sejauh ini untuk ya kalau kita berbicara tentang tempat wisata ya, mungkin Taman Nasional ini memang kalau dijadikan sebagai objek wisata mungkin memang banyak masyarakat yang belum tahu karena mungkin keterbatasan akses masyarakat untuk mencari informasinya bahwa Taman Nasional ini bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi, tempat hiburan, berwisata yang alam, yang sangat-sangat ramah buat semua organ tubuh kita gitu ya. Eh, Terus kalau untuk di Taman Nasional sendiri nih, ya, Ibu Vivin ataupun Pak Heru, gimana nih pengalaman selama menjadi kepala Taman Nasional tersebut, eh, melihat eh, pengunjung atau melihat antusias wisatawan yang datang ke situ seperti apa? Apakah cukup ramai atau memang hanya kalangan tertentu? Bahkan yang untuk yang pergi sendiri tanpa menggunakan paket itu seperti apa, Ibu? Mungkin Bu Oke, Vivin Mbak bisa Niki. di Ya, sejak COVID ya kan tadi pada saat COVID kita memang ditutup, kemudian dibuka pelan-pelan. Ke sini kalau dari kami indikatornya bagaimana? Indikatornya kita kan ada masuk itu kan bayar di sana ada PNBP ya. PNBP penerimaan negara bukan pajak itu dipungut dari masyarakat yang masuk. Mungkin informasi juga di sini yang masuk kalau hari biasa per orangnya 5.000. Hari Sabtu Minggu per orang 7.500. Itu yang terkumpul untuk tahun 2022 itu 155%, artinya lebih dari targetnya kami. Jadi yang di sana yang hadir, yang menikmati, yang melakukan kunjungan di ITN itu semakin meningkat, Mbak. Dilihat dari capaian PNBP yang kita terima. Seperti itu. Itu indikasi pertama. Terus yang kedua, dan kita juga tidak berlomba-lomba untuk meningkatkan pengunjung karena kunjungan wisata di Taman Nasional ini bukan mass tourism ya, tetap ada batasnya. Kita juga tidak mau kunjungan kita nanti melebihi kapasitas daya dukung daya tampung jadi malah rusak yang ada. Jadi itu tetap kita jaga. Jadi kita punya kuota maksimal sekian.
Kalau melebihi dari kuota ya kita tutup, kita tidak bisa teruskan seperti itu. Jadi kita tidak berlomba-lomba mencari pengunjung banyak-banyak, tapi kita lebih ke kualitas menikmati alam yang kita munculkan seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Vivin. Nah, gimana dengan Pak Heru nih, Pak? Kalau di Taman Nasional kebetulan yang kita lihat selama ini memang yang banyak adalah mereka yang ingin belajar ya, ingin belajar di alam ya, seperti anak-anak SMP, SD, bahkan TK ya, ingin mengenal lebih dalam tentang alam ya, tentang satwa, itu yang dilakukan. Justru yang pengunjung-pengunjung yang memang tujuan untuk wisata memang masih terbatas. Tapi ya kita untuk mereka siswa kemudian mahasiswa yang ingin belajar alam itu tentunya kita tidak ada pungutan, Pak, tidak ada pungutan PNBP, ya PNBP 0. Ya jadi tarif yang berlaku itu untuk wisata biasa ya. Mereka yang memang berkunjung untuk wisata memang ada tarif. Tapi kalau pelajar siswa yang memang ingin belajar terkait Tisunilo ya, terkait potensi yang ada di dalamnya, gajahnya dan sebagainya, itu tarifnya tarif nol. Untuk bisa berkegiatan seperti itu, kita kan juga sudah ada banyak medsos, Mbak. Kita juga ada Instagram, ada TikTok dan sebagainya. Sebenarnya kalau ingin berminat untuk berkunjung ke Taman Nasional, silahkan menghubungi di kantor kita atau bisa ada call center-nya yang bisa diakses gitu ya. Jadi nanti tim humas kita akan respon dan akan menindaklanjuti. Kemudian bagaimana berkunjungnya ke sana, tentunya kita juga akan bekerja sama dengan masyarakat di sana, sehingga kegiatan wisata atau pendampingan itu aman dan nyaman. Oke, nah ini nih yang menarik nih Pak, yang saya tangkap tadi bahwa memang kita di era digital ini, teknologi ini ya, menggunakan media sosial itu mungkin menjadi salah satu jalan ninja kita untuk bagi orang yang bisnis itu melakukan promosi, siap itu untuk memberikan informasi. Nah, kan kita berkolaborasi nih, setiap Taman Nasional pasti akan berkolaborasi dengan masyarakat di sekitarnya untuk melakukan konservasi, untuk melakukan perlindungan, penanaman, penghijauan, bahkan juga untuk melakukan pengenalan tempat wisata ini. Nah, untuk masyarakat sendiri, ada nggak sih diberikan dampingan atau diberikan pelatihan khusus contohnya untuk mengambil foto atau memberikan informasi tentang wisata yang ada di Taman Nasional itu sendiri? Mungkin bisa dari Bu Vivin dijelaskan. Uh, kita ada sih buat pelatihan-pelatihan seperti itu, tapi ya mungkin terbatas ya, nggak semua dilakukan ke 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 semua masyarakat. Artinya Ya, kita punya program untuk melakukan itu, hanya untuk yang berminat tentunya ya. iya, Kita juga menawarkan seperti itu karena dari teman-teman komunitas Forum Hijau itu kita sudah cukup banyak ya. Masyarakat yang pengen bergabung, saya pikir lebih bagus akan masuk ke Forum Hijau karena semua aktivitas konservasi kita yang kita lakukan di lapangan terkadang itu dengan Forum Hijau itu kita kolaborasinya, masyarakatnya terkumpul menjadi satu Forum Hijau. Itu sudah ada juga Mbak, uh, apa akun akun Instagramnya, semua aktivitasnya tentang TNBT. Mungkin masyarakat yang berminat ya untuk bergabung di situ lebih akan saya sarankan masuk di Forum Hijau. Ya benar ya, Forum Hijau ya. Benar, Forum Hijau. dan pasti Itu lebih banyak yang muda-muda ya Bu ya? anak muda-muda seputaran Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan kami memang sangat intens ya berkomunikasi dengan mereka terkait dengan bagaimana sama-sama kita punya semangat konservasi, kita kuatkan, kita galang bersama-sama dengan anak-anak muda. Indonesia masa depan ada di tangan mereka, Mbak. Gimana kalau mereka yang harus kita kuatkan? Iya, seperti saya Ibu ya. Iya, anak-anak muda ini harus anak-anak Iya, mudanya harus yang harus mulai dari sekarang beraktivitas kita jelas. berikan semangat ya Bu ya untuk peduli terhadap lingkungan, terutama taman-taman nasional kita Ya, yang ada di seluruh Indonesia ya kan. Jadi kalau untuk Pak Heru nih gimana? Adakah pendampingan atau pelatihan dengan masyarakat untuk selain memajukan masyarakatnya juga memajukan wisata di Taman Nasionalnya sebagai upaya dalam melestarikan
Taman Nasional kita? Sebenarnya kita sudah ada upaya-upaya, Mbak, ya. Kita juga sudah mengajak ya mereka, ya, masyarakat di sekitar itu tentunya yang punya potensi besar untuk bisa melihat taman nasional lain yang lebih maju. Kita ajak biasanya namanya apa ya, studi banding atau apa ya, biar dia mengerti, pikirannya terbuka bahwa pengelola wisata itu tentunya juga perlu manajemen yang baik ya. Jadi termasuk pelayanan, karena pelayanan itu memegang peranan penting ya. Sehingga dalam mendampingi, dalam melayani wisata tidak ada, karena itu tadi saya katakan bahwa sekarang era digital sekarang ini kan apapun isu negatif kan cepat kemana-mana. Ya, jadi itu yang saya sering mengatakan ke teman-teman yang di lapangan, tolong negatif ya, isu-isu negatif itu diredam bahkan dihilangkan. Termasuk teknik-teknik bagaimana kita harus berkomunikasi dengan pengunjung dan sebagainya, perilaku kita, sopan santun kita dan sebagainya itu yang perlu dijaga sekali. Karena sekali kita melakukan sesuatu yang kurang baik, tentunya itu akan menjadikan wisata kita tidak baik lagi begitu ya ke depan. Makanya kita juga melakukan pendampingan termasuk bagaimana mengambil. Sekarang ini saya pikir justru banyak mereka itu belajar sendiri, Pak, otodidak biasanya ya, dengan teknologi yang ada, dengan teknologi yang bisa dibeli dan sebagainya, yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan tentunya. Itu akan bisa meningkatkan kualitas dari pendamping di masyarakat itu sendiri. Oke, oke, baik Pak Heru. Tadi yang juga saya tangkap dari Pak Heru, di mana selama ini ya ketika kita mendengar isu atau kita membaca berita tentang Taman Nasional, yang mungkin nggak hanya cuma di Riau, bahwa itu lebih banyak berita-berita informasi itu yang sangat menguras emosi kita ya, seperti kerusakan hutan, penebangan liar dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sangat baik ketika kita mulai meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengajak masyarakat di luar sana itu bisa mengunjungi Taman Nasional ini sebagai salah satu upaya kita mencegah nih kerusakan-kerusakan yang lebih dalam. Karena kan ketika banyak masyarakat yang tahu, yang melihat keindahan alam kita, terutama di Taman Nasional di Tesonilo dan juga Taman Nasional Bukit 30, pasti mereka juga akan berpikir untuk gimana nih mereka ikut mengambil peran, ikut mengambil bagian dalam menyelamatkan Taman Nasional kita. Nah, untuk itu sejauh ini ya, seperti apa tantangan dari Taman Nasional Bukit 30 dan juga Taman Nasional Tesonilo dalam menjalankan atau mengenalkan wisata ini keluar? Atau ada tantangan lain dari internal ataupun eksternal di kawasan tersebut? Mungkin Bu Vivin bisa bantu jelaskan terlebih dahulu. Untuk mengenalkan kawasan wisata di TNBT ya, itu ya setiap hari kita lakukan, baik melalui media sosial. Media sosial kan semua aktivitas kita sampaikan di media sosial, apa yang kita lakukan. Kemarin ada kunjungan kita sampaikan juga di situ. Itu ya satu bagian cara dari promosi kita. Kemudian kerja-kerja konservasi di Tapak itu seperti kita jaga kawasan dari aktivitas ilegal, itu ya mengurangi dampak-dampak negatif dari aktivitas masyarakat. Kita turunkan aktivitas ilegal, tapi kita kuatkan aktivitas yang membawa manfaat. Ini juga merupakan kita tidak promosi, tapi kita kerjakan itu semua, kita kerjakan di Tapak. Itu udah satu bentuk promosi, kita ekspos, kita sampaikan ke khalayak. Inilah Taman Nasional yang memang harus dijaga. Kemudian kita juga terus tantangan, kalau dari tantangan ya mungkin karena saya sih nggak ngomong tantangan, waktunya aja ya, kita belum sampai ke sana. Potensi wisata alam di Taman Nasional Bukit 30 sangat banyak, tapi belum kita ekspor. Nanti pada saatnya semua akan muncul satu persatu. Sekarang kita prioritas ini yang kita garap nih Mbak. Nggak mungkin semuanya sekaligus karena semua perlu proses ya. Teman-teman juga mencari di mana posisi, bagaimana pendekatan dengan masyarakat.
ada air terjun yang luar biasa bagusnya juga itu sedang dilakukan proses bagaimana ini akan dimunculkan sebagai wisata alam baru di Taman Nasional begitu. Itu akan terus kita lakukan, nggak Iya. akan pernah berhenti. Iya, soal air terjun itu saya juga sudah banyak mendengar bahwa itu air terjunnya indah sekali ya Ibu ya. Iya, Sepertinya harus banyak sih orang-orang Riau yang berkunjung ke situ ya, tapi tidak secara rombongan besar-besaran ya. Tapi setidaknya mereka tahu, mengenal daerah mereka sendiri itu bahwa banyak kekayaan yang bisa dijadikan tempat wisata. Nah, mungkin informasi juga nih Mbak, ya, kemarin ada apa yang tip-tip yang apa? Si Aceh itu apa? Forum apa? Off-road Mbak, off-road. Off-road itu juga kemarin ada satu rangkaian off-road secara nasional ngambilnya di Taman Nasional Bukit 30. wah berarti bisa dijadikan Jadi arena off-road juga ya Bu ya? bagian-bagian tertentu ya. Oh, bagian Ini kan tertentu, ya. wilayahnya luas, Ya. nggak semua tempat dilakukan itu. Ada bagian-bagian tertentu yang memang posisinya sangat menantang untuk off-road itu bisa dilakukan di sana. Terus tadi yang saya sampaikan TGI, manajemennya sampai 90 orang loh Mbak di sana rame-rame. Itu semua pengen trekking, tidak pernah mereka lakukan trekking dan mereka merasa puas sudah melakukan wisata alam di sana. Nah, yang seperti itu tuh informasi kita sampaikan di media sosial ya ditangkap banyak publik, banyak itu yang ikut-ikut seperti itu. Saya juga menawarkan ke instansi-instansi daerah di sini, ayo pada kalau pengen relax, pengen healing, silahkan ke Taman Nasional Bukit 30. Mungkin seperti itu Mbak. Ya, mungkin melalui Green Radio lain juga bisa Green Radio juga. Green Radio kapan ke sana menginformasikan. gitu kan. Iya. Nah, untuk Pak Heru nih, gimana nih Pak? Yang jelas kita tidak bisa kerja sendiri ya Mbak ya. Kita harus kolaboratif ya dengan berbagai macam pihak. Jelas masuk tadi sampaikan Green Radio, teman-teman yang punya akses media dan sebagainya kita libatkan ya, termasuk media-media lokal ya maupun media nasional gitu ya, untuk bisa merespon ya apa kegiatan-kegiatan yang ada di Taman Nasional Tesonilo. Termasuk yang jelas adalah kalau Taman Nasional Tesonilo menitik beratkan pada konservasi gajah ya. Jadi itu yang terus kita kembar-kemborkan, bagaimana kita harus menjaga habitat gajah karena masih ada 150 ekor gajah liar yang harus kita pertahankan kehidupannya ya, habitatnya harus kita lestarikan. Nah, kita harus pakai media-media itu. Samping itu juga kita perkuat lintas instansi ya, termasuk dukungan kuat dari pemerintah daerah ya. Kemarin kebetulan alhamdulillah di Pelalawan itu kan sudah ada rencana perda terkait pariwisata. Kemarin salah satu objek kita Taman Nasional itu masuk ke dalam agenda perda di Pelalawan. Itu satu hal yang luar biasa. Kemudian juga ada pihak-pihak swasta yang disampaikan tadi sekitar Taman Nasional Tesonilo ada HTI, ada perkebunan sawit, dan itu semua harus menopang pengelolaan Taman Nasional. Sehingga kegiatan apapun terkait konservasi yang ada di Taman Nasional harus berjalan dengan baik dengan multi pihak tadi. Kita harus bergandeng tangan. Tidak bisa Taman Nasional sendiri bekerja, tidak bisa. Itu, Mbak. Iya, karena memang di Taman Nasional sendiri, khususnya di Tesonilo juga banyak pihak-pihak atau perusahaan-perusahaan, baik yang individu ataupun yang perusahaan besar, berkegiatan di sana ya Pak ya. Jadi harus bisa Ya, berkolaborasi betul. untuk menjaga lingkungan itu sendiri. Juga ini untuk apa ya, membantu masyarakat, mungkin memberikan pemasukan juga, meningkatkan perekonomian masyarakat juga ya. Ketika ini jadikan tempat wisata, masyarakat akan mendapatkan dampak positifnya juga ya Pak ya. Ya. Iya. Ya, harapan kita pendapatan masyarakat meningkat ya. Iya. Dari kegiatan-kegiatan yang bisa dia lakukan seperti pendampingan wisata, berjualan apa namanya cendera mata, makanan, kemudian juga ada transportasi yang ramah lingkungan yang mungkin akan kita bangun nantinya ke depan. Iya. Nah mungkin saya dengan Green juga akan berkunjung nih ke Taman Nasional Tesonilo dan Taman Nasional Bukit 30. Ayo, Ya. ditunggu Mbak. Oke. Nah, di
selanjutnya nih saya ada pertanyaan terakhir nih. Apa sih inovasi ke depannya yang akan dilakukan oleh Taman Nasional Tesonilo dan juga Taman Nasional Bukit 30 untuk memancing eh, pengunjung yang ada di Riau dan memberikan nilai tambah bagi di sektor wisata gitu. Mungkin Mungkin saya Bu duluan Pipin, ya Pak ya. Heru ya. Ke depan memang kita akan mencoba menambah materi dari wisata alam kita ya. Objek-objek mainan tuh yang ada di sana kita tingkatkan satu itu. Kemudian kita juga akan menguatkan dari sisi sarpras yang sudah ada, kita tentukan itu ya yang harus kita perbaiki. Layanan juga kita tingkatkan, pelayanan dari kami juga kita tingkatkan. Sarprasnya kita perbaiki kalau ada yang kurang. Kemudian yaitu materi-materi kunjungan di sana kita akan perbanyak. Mungkin itu yang sudah diprogramkan. Kemudian tentunya medsos ya, medsos kita informasi akan kita intenskan terkait dengan wisata alam. Kayaknya tahun depan kita juga akan ada kegiatan kami juga di sana. Mungkin kita akan lebih banyak kegiatan kita fokuskan di granit nanti di wisata alam. Selain untuk tempat wisata, granit itu bisa jadiin tempat ini Mbak, latihan sehari 2 hari itu bisa dilakukan di sana dengan pelayanan yang ada. Kita akan siapkan itu untuk tahun depan. Oke, semoga berhasil berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Amin, amin. Nah, selanjutnya untuk Pak Heru nih. Pak Heru nih, gimana nih Pak? Ya, terima Inovasi ke kasih. depannya. Jadi ke depan, ya tadi mandatnya Taman Nasional Tesonilo ada konservasi gajah. Kita mencita-cita ini kan harapan. Jadi Tesonilo menjadi salah satu pusat konservasi gajah di Sumatera bagian tengah. Ya, karena kita di selatan, Sumatera bagian selatan sudah ada Waikambas, kemudian Sumatera bagian utara sudah ada Luser, ya, BKSD Aceh dan sebagainya. Kita ingin pusat konservasi gajah yang di Sumatera bagian tengah ada di Tesonilo, Di karena kita melihat Tesonilo. potensi di situ cukup besar, termasuk adanya kantong gajah yang cukup populasinya cukup banyak ya, 150 ekor. Dan itu kantong terbesar di Riau. Dan saya pikir dengan kita menjadikan pusat konservasi gajah, tentunya juga kita harapkan ekowisata ya juga akan berkembang ya. Ya, termasuk dengan kita akan mengoperasionalkan klinik gajah yang ada di Taman Nasional yang sudah dibangun oleh Taman Safari Indonesia, sehingga itu daya tarik tersendiri nanti ya. Jadi wisatawan bisa melihat gajah captive ya, gajah binaan, gajah Cina kita. Bisa juga nanti kalau memang benar Tesonilo itu sudah menjadi rumahnya bagi gajah, ya wisatawan itu bisa melihat juga gajah-gajah yang liar. Yang kalau kita lihat di Afrika itu kan orang bisa melihat gajah ya dengan mudah gitu ya. Saya harapkan nanti juga di Tesonilo kedepannya juga seperti itu dan akan menjadikan itu sebagai wisata khusus ya, wisata khusus dalam artian tidak, tadi saya katakan pengunjung tidak sembarangan bisa melihat, tetapi perlu kekhususan ya. Itu aja Mbak. Oke, semoga juga untuk Taman Nasional Tesonilo bisa lebih mengembangkan konservasi gajah ini dan juga menjadikan itu sebagai salah satu objek wisata di Tesonilo ya Pak ya. Oke, nah untuk terakhir nih ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Vivin dan juga Pak Heru untuk masyarakat yang ada di Riau khususnya terkait alam lingkungan dan juga Taman Nasional kita yang bisa dijadikan sebagai objek wisata, tempat untuk pergi berlibur. Mungkin dari Bu Vivin dulu. Alam itu kan rumah semua makhluk hidup ya. Jadi mari sama-sama kita jaga sehingga alam ini menjadi tempat yang nyaman buat kita semua. Oke. Mungkin itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, Pak Heru, pesannya nih untuk masyarakat Pak terkait alam kita dan terutama Taman Nasional yang ada di Riau nih. Yang jelas Taman Nasional salah satunya adalah untuk tujuan wisata, ya tentunya wisata yang ada, wisata yang perlu perhatian untuk kelestarian, ya tidak
berbuat seenaknya ya, karena kita pada intinya harus menjaga alam supaya alam itu juga akan memberikan kontribusi yang baik untuk kehidupan manusia. Itu aja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Vivin dan juga Pak Heru. Nah, mungkin next ini kita bisa Green kan sebagai media mungkin bisa bekerja sama nih untuk membantu mempromosikan wisata yang ada di Taman Nasional Tesonilo dan juga Bukit 30. Nah, oke, baik. Terima kasih Ibu Vivin, terima kasih Pak Heru atas waktunya. Semoga lingkungan kita, alam kita, Taman Nasional kita yang ada di Riau itu semakin terjaga. Konservasi yang dilakukan oleh pihak Taman Nasional juga akan terus berlanjut dan penghijauan yang dilakukan oleh setiap Taman Nasional itu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita. Khususnya Taman Nasional Tesonilo ya, yang juga udah mulai menerapkan penanaman pohon bagi wisata yang hadir. Saya Tamara Nikita pamit undur diri dari Special Talk Show akhir tahun. Sampai bertemu di awal tahun 2023. Nah, ikutin terus informasi kita di www.greenradioline.id dan follow Instagram kita di greenradioline.id. Green Radio Line, Beyond the Limit. Terima kasih. Time for connection. Your air on Glory. Digital. Green Radio Line.